Bab 3643. Patung Iblis. Namun, ketika pedang itu jatuh, yang mengejutkan Surya Chen adalah tubuh iblis berubah menjadi awan kabut hitam, cahaya pedang menembus kabut, dan terbang langsung ke udara. Sebaliknya, iblis lain menyerang dari belakang, dan paku tajam langsung menusuk ke kepala Surya Chen. Merasakan hawa dingin di belakangnya, Surya Chen segera berbalik, menghindari iblis yang diam-diam menyerangnya, namun beberapa helai rambutnya terpotong dan terjatuh ke bawah. Benda aneh ini tidak hanya memiliki kekuatan mayat darah, tetapi juga sifat tidak menentu dari darah iblis. Yuda Luo, benda ini sulit untuk ditangani, kata Surya Chen sambil menggertakkan giginya. Awalnya mereka pikir akan mudah untuk berurusan dengan iblis-iblis ini, tetapi sekarang tampaknya tidak mudah. Apalagi keduanya masih belum pulih dari cedera dan tidak memiliki tas penyimpanan di tangan mereka. Cobalah untuk menahan mereka. Ketika Tuan Qin melenyapkan Korenoli, mungkin dia bisa menghentikan iblis ini, teriak Yuda Luo. Aku juga mengerti tanpa perlu diberitahu olehmu, bahkan jika kita mati, kita harus berusaha menahan mereka. Di sisi lain, Erik Qin langsung menuju ke lapangan. Kal Song dan yang lainnya juga berada di belakangnya. Beraninya kamu yang hanya berada di tingkat 1 penurunan datang untuk menyerangku, kata Penatuali sambil tersenyum meremehkan saat melihat cahaya pisau Erik Qin jatuh mengenai formasi spiritual di luar lapangan. Kemudian dia mengangkat tangannya. Maksud dari ucapanku adalah membiarkan kalian semua mati. Apakah menurut kalian hanya terdapat keempat iblis ini yang merupakan kartu truf di pulau tengah ini? Kali ini, saat Penatuali mengangkat tangannya, di puncak gunung, golem besar itu sekali lagi diisi dengan energi hitam, kemudian tubuh raksasa itu berubah menjadi kabut hitam dan meledak. Dalam kabut, sebuah sosok muncul lagi, dan berubah menjadi 4 iblis. Ini benar-benar gawat. Ekspresi Kal Song dan Nixlo Hong di dekatnya, serta Yuda Luo dan Surya Chen di kejauhan semuanya berubah drastis. 4 iblis dari fase penilaian 2 kegagalan saja sudah cukup sulit untuk dihadapi, dan kini bertambah 4 lagi. Kali ini, mari kita lihat siapa yang bisa menahan iblis ini. Saat Penatuali mengulurkan tangannya, keempat iblis yang baru muncul juga bergegas menerjang menuju Erik Qin dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat iblis yang terbang ke arahnya, ekspresi Erik Qin masih seperti biasa, tetapi tatapannya menjadi lebih serius. Dengan mengamati pertempuran antara Surya Chen dan Yuda Luo tadi, dirinya dapat melihat bahwa iblis-iblis ini memiliki ciri-ciri mayat darah dan iblis darah. Selain itu kultivasi mereka juga tinggi. Oleh karena itu, dirinya tidak bisa memperlakukan 2 kegagalan yang tak bernyawa itu sebagai pupet. Mereka bahkan lebih kuat dari iblis monster 2 kegagalan yang hanya memiliki kecerdasan rendah itu. Hal ini terlihat dari kepercayaan diri Bobby Gao untuk menjadikan orang-orang ini sebagai kartu truf bagi Pulau Tengah. Oleh karena itu, dirinya sama sekali tidak boleh bertindak dengan ceroboh. Karena telah sampai pada titik ini, dia tetap harus pergi dari pulau darah ini tidak peduli melakukan apapun. Di antara 4 iblis, salah satunya menyerang Kal Song dan yang lainnya, sementara ketiganya menyerang Erik Qin. Menghadapi iblis yang menerjang ke arahnya sambil mengaum, Reiki di tubuh Erik Qin dengan cepat berputar, dan cahaya menyala di bagian depan pisau Yoyang. Ilmu 7 pedang pembunuh. Pisau abadi digerakkan, kehampaan bergetar ringan, dan 7 cahaya pedang terang meledak dari langit. Cahaya pisau menghantam iblis-iblis ini, tetapi seperti tindakan Yuda Luo sebelumnya, sama sekali tidak menyebabkan kerusakan pada iblis-iblis ini, tetapi hanya menghentikan kecepatan maju mereka untuk sementara. Melihat ketiga iblis itu untuk sementara ditahan oleh cahaya pisau untuk sementara, Erik Qin mengangkat tangannya ke udara.
Kekosongan terdistorsi, dan hawa panas bergerak. Dalam suara auman naga, 22 naga emas meledak dari udara, mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, dan dengan kokoh melahap ke arah para iblis. Pada saat ini, ketiga iblis berubah menjadi kabut hitam, menyebabkan lusinan naga yang sedang menerjang ke arah mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian tubuhnya mengembun lagi, dan cakar gelap menembus naga. Ketika bertemu dengan napas naga, iblis itu berubah menjadi kabut, dan ketika serangan naga terhenti untuk sejenak, mereka akan membuat serangan diam-diam. Setelah beberapa saat, 22 naga dibantai oleh ketiga iblis. Pupil mata Erikin sedikit menyusut. Tidak bisa melawan keras dengan keras. Iblis-iblis ini memiliki bentuk tubuh yang tidak menentu, antara padat dan kabut. Selain itu mereka juga memiliki kecerdasan tempur, mampu menilai bagaimana harus melawan pihak lawan. Bahkan jika dirinya menggunakan kekuatan tubuh Taois, benda ini akan berubah menjadi kabut hitam, yang sama saja dengan tidak berhasil mengenai mereka. Tapi apa sebenarnya iblis ini? Apakah mereka benar-benar merupakan makhluk halus seperti mayat, dan bukan roh spiritual? Erikin tiba-tiba berbalik setelah melihat naga emas terakhir menghilang, serta iblis yang menerjang ke arahnya. Benda-benda ini tidak akan bisa dikalahkan, dan pasti ada kelemahannya, hanya perlu menemukan metode yang sesuai, setidaknya dengan kekuatan tubuh Taois yang sederhana tidak cukup. Kecepatannya meledak, Erikin dengan cepat terbang ke kejauhan, dan ketiga iblis juga terus mengejarnya. Kecepatannya rata-rata, tetapi juga mencapai level yang bisa dimiliki oleh orang yang berada di tingkat 2 kegagalan. Melihat iblis yang mendekat dari belakang, pikiran Erikin berubah. Sepanjang jalan, dia mencoba menggunakan beberapa metode, tetapi iblis ini juga sangat pintar. Mereka akan menilai bagaimana melawan menurut metode dirinya, dan sama sekali tidak menyebabkan cedera pada mereka. Mungkinkah satu-satunya kelemahan dari benda ini adalah mereka tidak mengerti ilmu sihir? Melihat para iblis mendekat, Erikin melemparkan beberapa jimat. Dalam gemuruh, jimat-jimat ini meledak dari kabut. Sosok Erikin berkedip, dan pergi ke lokasi lain. Namun saat kabut itu bergulung dan iblis terbang keluar, mereka pun bergegas menuju tempat Erikin berada. Benda-benda ini tidak mengandalkan mata untuk melihat, tetapi mengandalkan kerohanian. Mereka benar-benar sama dengan kultivator. Melihat bahwa menghalangi penglihatan mereka tidak ada gunanya, pikiran Erikin terus berputar. Jika keras melawan dengan keras, maka dirinya pasti tidak akan bisa menghadapi ketiga iblis ini. Belum lagi dirinya harus berurusan dengan benda ini sesegera mungkin, dan segalanya akan berubah nanti. Jadi, cara harus ditemukan. Ciri khas iblis ini adalah ketika diserang dengan cara biasa, mereka akan menerimanya. Namun, jika ilmu sihir sangat kuat, atau menahan kejahatan yin, mereka akan berubah menjadi kabut untuk menghindari serangan ini. Apakah ada cara untuk membiarkan benda-benda ini tetap terkena serangan tidak peduli mereka memilih menggunakan metode ini? Memikirkan hal ini, Erikin tiba-tiba memiliki ide bagus di dalam benaknya. Membalikkan kepalanya, telapak tangannya mengeluarkan api. Api suci meraung, berubah menjadi beberapa naga api lagi, dan bergegas menerjang menuju iblis. Dan sama seperti sebelumnya, saat ketiga iblis bertemu dengan api suci, aura api yang secara alami menahan roh jahat, dan segera meledak, berubah menjadi kabut hitam, menyebabkan naga api kehilangan sasarannya. Namun kali ini, Erikin tidak mengamati perubahan iblis tersebut, melainkan memanfaatkan kesempatan tersebut. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba terbang dari tangannya dan langsung menyapu ketiga kabut hitam tersebut. Ini adalah cambuk iblis. Jika tidak ada yang berhasil, maka coba saja melakukan serangan dengan menggunakan kerohanian. Cambuk itu mengeluarkan suara,
dan seperti angin puting beliung, menghantamkan ke kepala iblis. Dan kali ini, Erikin merasa sangat bersemangat. Dalam sekejap, satu kepala berubah menjadi kabut hitam, dan pada saat yang sama ketika tubuh menjadi lebih besar, kecepatan iblis juga melambat, dan cambuk iblis berhasil mengenai mereka. Iblis itu menjerit, tubuhnya berkumpul kembali tanpa sadar, dan sebuah lubang terbuka di tubuhnya. Ternyata benar, masih ada cara lain. Bersambung.